Kalian bawa barang banyak banget, mau kemana sih? Iya nih, kita bawa barang yang udah gak kita pakai, kita mau sumbangin ke acara bazar murah yang diadakan pada tanggal 7 Juni 2025. Emang bisa dikumpulin dari kapan sampai kapan sih? Barang-barang yang kalian ingin sumbangin bisa banget loh kalian kumpulin pada minggu ini sampai tanggal 29 Mei. Jadi kalau kalian mau sumbangin barang, boleh banget loh ke box ini. Malahan boleh barang baru loh. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Shalom Bapak Ibu, anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berita kebangkitan Kristus adalah salah satu berita yang terindah yang pernah didengar oleh umat manusia. Berita yang terindah juga bagi para murid yang saat itu sedang berada di dalam kesedihan
dan ketidakpastian. Saudara-saudara, kita bersyukur karena hari ini bersama dengan umat Tuhan di berbagai tempat, kita boleh kembali merayakan Hari Raya Paskah di tahun 2025 ini. Dan seperti halnya para murid yang saat itu berada dalam berbagai kepedihan, dalam berbagai ketidakpastian, rasanya saat ini pun umat Tuhan bersama dengan seluruh umat manusia juga menghadapi berbagai tantangan kehidupan serta ketidakpastian dalam hidup. Maka seperti halnya berita kebangkitan itu memberi kekuatan, penghiburan, dan semangat bagi para murid. Demikian juga Paskah tahun ini, berita kebangkitannya akan menjadi pengharapan kita, menjadi kekuatan kita untuk terus berkarya. Saudara, tahun 2024 telah kita lewati. Hiruk-pikuk pemilu, baik itu pilpres maupun pilkada, sudah kita lewati. Para pemimpin, baik pusat maupun daerah, sudah mulai menjalankan fungsi kepemimpinannya. Tentu kita berharap ada perbaikan, ada kestabilan, ada kepastian di dalam kehidupan melalui kepemimpinan mereka. Namun saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa realita kehidupan menunjukkan bahwa bangsa kita masih berada di dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Menurut data, ada puluhan ribu orang yang mengalami PHK dan kehilangan pekerjaan. Keadaan ini masih diperparah dengan maraknya perjudian online serta penipuan investasi yang memakan banyak korban, termasuk di dalamnya banyak anggota dan simpatisan GKI. Sudah masih ada banyak lagi persoalan-persoalan sosial yang harus kita hadapi. Ditambah lagi dengan berbagai bencana alam yang terjadi di luar kendali kita. Mulai dari gempa bumi, negara-negara tetangga kita, banjir, bahkan rentetan, letusan gunung, lebih lagi mengingatkan kita bahwa bencana alam dapat datang sewaktu-waktu dan mengancam kehidupan kita. Bagaimanapun saudara-saudara, berbagai peristiwa bencana ini mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang harus terus dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Lalu saudara, bagaimana kita sebagai gereja menjawab realitas tantangan berbagai persoalan ini? Bagi kita semua, berita-berita yang meneguhkan seperti halnya berita kebangkitan Kristus adalah sebuah anugerah untuk kita boleh menjalani kehidupan. Bagi kita umat Allah, kita juga telah dianugerahi hikmat yang mendorong kita ke dalam panggilan kita merespon dan menjawab berbagai tantangan dan persoalan hidup melalui karya. Kami mengajak kepada kita semua, anggota jemaat maupun simpatisan GKI, untuk merefleksikan beberapa hal itu. Yang pertama, mari kita terus berpengharapan dan tidak menyerah dengan keadaan. Belajar dari hidup umat Allah. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Shalom Bapak Ibu, anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berita kebangkitan Kristus adalah salah satu berita yang terindah yang pernah didengar oleh umat manusia. Berita yang terindah juga bagi para murid yang saat itu sedang berada di dalam kesedihan dan ketidakpastian. Saudara-saudara, kita bersyukur karena hari ini Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat pagi.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum Minggu Paskah Subuh dan Perjamuan Kudus pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara, Pendeta GKI Sarwa Indah. Perayaan Paskah Sekolah Minggu diadakan pada hari ini, Minggu 20 April 2025 pada pukul 8, dilayani oleh Penatua Emmanuel Marino dengan tema Janganlah Takut, Ia Telah Bangkit, bertempat di ruang ibadah Sekretariat. Mohon perhatian dan kehadiran anak-anak sekolah minggu. Panitia SI 1 2025, Basar Sembako Murah. Panitia SI 1 bersama dengan Komisi Diakonia akan mengadakan Basar Sembako Murah pada tanggal 7 Juni 2025 di lahan Sukabakti 3. Paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan juga gula putih. Untuk mendukung kegiatan ini, Panitia SI 1 akan mengadakan 1. Pencarian dana dalam bentuk penjualan makanan pada setiap hari Minggu setelah selesai ibadah. 2. Pengumpulan baju atau barang baru atau yang masih layak pakai. Bagi jemaat atau simpatisan GKI Sarwa Indah yang ingin menyumbangkan baju atau barang baru dan layak pakai atau berupa sembako, beras, minyak goreng, gula putih dapat menghubungi Bapak Benyamin Tangke dan juga Bapak Aston Siagian. PA online akan kembali diadakan pada hari Kamis 24 April 2025 pada pukul 19.30 dengan tema pelayan yang rendah hati, dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara, Majelis Pendamping Penatua Kristabel Panggabean, MC Ibu Melda Kandau, bertempat Zoom virtual meeting, mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Retreat KUL Klasis Jakarta 2, menunjuk surat undangan Komisi Usia Lanjut KUL GKI Klasis Jakarta 2, perihal undangan Retreat KUL GKI Klasis Jakarta 2 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis hingga Jumat 24 hingga 25 April 2025 bertempat di Wisma Kinasih Caringin, Bogor, maka Komisi Usia Lanjut KUL GKI Sarwa Indah mengutus anggotanya sebanyak 10 orang. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Cuti pendeta. Pendeta Christian Dewantoro akan mengambil cuti pada tanggal 24 sampai 26 April dan tanggal 1 hingga 3 Mei 2025. Mohon perhatian jemaat. Persekutuan doa pagi akan kembali diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 6 dilayani oleh Penatua Edwin M. B. Tambunan, Majelis Pendamping Penatua Yohanes M. Mangisapang dengan piket Penatua Juliana M. Buki dan Penatua Emmanuel Marino bertempat di Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Percakapan katekumen. Percakapan katekumen dengan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 April 2025 setelah ibadah pada pukul 11 hingga 12. Semua katekumen wajib hadir. Mohon perhatian dan kehadiran Pak Katekumen. Bidang kesaksian dan pelayanan, donor darah peduli sesama. GKI Sarwa Indah Komisi Diakonia mengadakan donor darah bekerja sama dengan PMI Tangerang Selatan dan untuk memenuhi kuota 75 pendonor darah dalam setiap pelayanannya, kami mohon agar setiap anggota jemaat dapat mendaftarkan diri dan berpartisipasi turut serta dalam donor darah tersebut. Para jemaat dapat mendaftarkan diri pada koordinator donor darah yaitu Ibu Ruth M. Tangaran dan juga Ibu Elizabeth Bati. Pendaftaran akan dilayani setiap hari Minggu setelah selesai ibadah. Donor darah sendiri akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 April 2025 pada pukul 9 hingga 12 bertempat di Sekretariat GKI Sarwa Indah. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Latihan paduan suara gabungan. Mari bergabung dengan paduan suara GKI Sarwa Indah, gabungan untuk pelayanan pada kenaikan Tuhan Yesus Kristus 29 Mei 2025. Dan latihan akan rutin diadakan pada setiap hari Minggu kedua dan keempat pada pukul 10 bertempat di Sekretariat
lantai 2 GKI Sarwa Indah. Kontak person dengan Saudari Jovanka Sembiring. Mohon perhatian dan partisipasi seluruh jemaat. Demikianlah pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membacanya dalam warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, perempuan-perempuan itu pergi ke kuburan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah, salah satu hari raya gerejawi yang paling penting dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam peristiwa Paskah, umat mengenang kebangkitan Yesus Kristus dari kematian akibat peristiwa salib. Kebangkitannya menjadi awal kebangkitan hidup orang-orang percaya. Paskah dipahami sebagai hari pembebasan manusia dari jerat kuasa dosa yang membelenggu, sehingga manusia punya harapan untuk hidup yang baru. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar iman orang percaya yang terus diwartakan dan disaksikan kepada sesama. Marilah kita siapkan diri, hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Paskah pada pagi hari ini. Dengan bangkit berdiri kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan NKB 87 bait 1 hingga 3 Junjungan yang Kupilih. Terkuasa
Ibadah perayaan Paskah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Allah beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Para perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempahi tubuh Yesus yang baru meninggal. Ternyata batu besar yang menghalangi pintu masuk sudah terguling. Mereka tambah terkejut karena tidak menemukan mayat Tuhan. Mereka pun termangu-mangu, kemana jenazahnya? Banyak pertanyaan dalam pikiran mereka. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilauan dan membawa kabar yang melampaui harapan. Mereka mencari Yesus yang mati, tetapi mendapati Yesus yang sudah bangkit. Harapan yang terlampaui merupakan penghiburan dan anugerah yang benar dalam hidup kita. Kita layak bersyukur sekaligus berbagi. Seperti halnya para perempuan itu berbagi berita kebangkitan dengan para rasul. Ajar
Kebangkitan Kristus menyatakan pada dunia bahwa Ia hidup. Tidak ada kubur yang dapat mengikat Dia dalam kematian. Kematian menjadi upah dosa, telah dikalahkan. Tuhan yang bangkit akan membangkitkan kita dari kematian rohani dan memberi kita hidup yang sejati. Karena itu, rayakan kebangkitannya. Jangan ragu lagi. Percaya Dia. Dia akan memberi hidup dan kemenangan atas dosa dan maut. Kami persilakan umat untuk berdoa terlebih dahulu dan saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa. Mari berdoa. Ya Bapa, secara pribadi kami sungguh mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan pada kami. Namun kami juga mohon ampun karena acap kali kami meragukan penyertaan Tuhan dan lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami pun acap kali patah semangat dan hilang berpengharapan. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi keselamatan yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru bagi kita dinyatakan dalam Lukas 24 ayat 6 dan 8 yang berbunyi demikian. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur pada Allah.
Mari kita respon berita anugerah dengan memujikan lagu Hanya Kristus. Hanya Kristus harapanku, Dialah perlindunganku, cadas kokoh, karang teguh, naungan di badai gemuruh. Betapa nyata kasih-Nya saat badai hidup tiba, pelindungku, harapanku, dalam kasih-Nya ku hidup. Dalam Kristus telah nyata kasih Allah pada kita. Dia datang ke dunia untuk menebus manusia, disalibkan dengan keji sampai mati di Kalvari. Dosa dunia ditanggungnya, dalam mati-Nya ku hidup. Dalam kubur dibaringkan Kristus sang terang dunia, namun bangkit dengan mulia, kuasa gelap tak berdaya. Rantai maut dihancurkan, jerat dosa dipatahkan, dengan darah-Nya yang mulia, aku telah ditebus-Nya. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Hanya dalam Kristus kami beroleh kesempatan hidup yang lebih baik lagi. Hanya dalam-Mu Tuhan kami dapat merasakan pemulihan, pembebasan, dan pengampunan dosa yang dicari oleh banyak bangsa. Dan sebagai rasa syukur kami, sebagai penghapusan dosa yang Tuhan anugerahkan tersebut, saat ini kami juga senantiasa rindu untuk mengumulkan firman-Mu. Dan bila sebentar firman itu akan diberitakan dan akan kami dengarkan bersama. Bimbinglah kami agar kami dapat mengumulkannya dengan baik. Dan juga berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Tuhan pakai seluruh dengan kehendak-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 9. Injil Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya.
Selamat Paskah Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan yang layak untuk kita gumulkan bersama pada pagi hari ini. Dalam hidup ini, apa yang paling penting untuk diingat? Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, apa sih yang harus kita ingat-ingat dan kita kenang? Jawaban Bapak Ibu Saudara apa? Banyak? Kalau dipersempit, yang baik atau yang buruk? Yakin? Tapi bukankah ketika kita berbicara, wah yang harus dikenang itu yang baik-baik. Tapi bukankah hal-hal buruk seringkali juga kita kenang dan mengingatnya secara berlebihan. Sehingga kadang kita harus akui bersama, ketika kita mengingat apa yang buruk, mengenang apa-apa yang buruk itu, hidup kita menjadi sebuah hidup yang lelah. Kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita memiliki keterbatasan. Belum tentu segala sesuatu yang kita ingat itu berharga, tetapi seringkali karena keterbatasan itu kita lalu sulit untuk memisah-misah mana yang patut untuk diingat, dikenang, mana yang tidak. Para murid yang masih benar-benar dalam rasa duka, bimbang, ketakutan karena peristiwa salib, mereka sebenarnya ada upaya untuk menerima peristiwa itu. Jadi ketika Tuhan disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam segala kekalutan mereka, mereka sebenarnya ada keinginan untuk move on. Gitu ya. Ada sebuah keinginan untuk melangkah maju lagi. Dibuktikan dengan apa? Dengan adanya para perempuan yang mau merawat jenazah Tuhan Yesus. Mereka menerima bahwa Tuhan benar-benar mati dan mereka mau merawat, merempahi. Dan ya sebagai wajarnya orang Israel pada waktu dulu ketika ada orang meninggal. Ini sebenarnya secara tidak langsung menunjukkan para murid dan para perempuan ini, orang-orang yang mengasihi Kristus sudah berdamai dengan itu. Mulai belajar berdamai. Menerima kematian itu. Tapi yang tak disangka dan tak dinana, jenazahnya hilang. Tadi yang digambarkan dalam sketsa tadi. Yang tak tersangka dan tak tergambarkan bagi mereka, ternyata jenazahnya hilang. Menurut saya, ini bukan sebuah pengalaman yang menyenangkan. Kita santai membacanya karena tahu ujungnya apa, gitu toh. Tapi coba bayangkan kalau ada saudara kita yang kita kasih betul dan kita ke kuburannya baru berapa hari, terus kuburannya kosong. Kira-kira perasaan kita seperti apa? Bahkan di beberapa daerah di Jawa Timur itu ada kuburan-kuburan kalau orang yang baru meninggal itu dijaga. Dijaga Bapak Ibu, 24 jam. Jadi saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu ketika belum dijumpai oleh orang yang memakai baju berkilauan. Ketika mereka dalam duka citanya, dalam kekalutannya, dalam kesedihannya, mereka rela bangun pagi-pagi benar untuk merempahi Tuhan. Dengan anggapan bahwa inilah pengabdian kami. Ini adalah sebuah wujud ketika mereka mengasihi Kristus. Dengan begitu cintanya mereka berangkat pagi-pagi benar. Dan ternyata melihat jenazahnya tidak ada. Mungkin saya membayangkan mereka terbersit pikiran. Lah, apalagi ini? Mungkin mereka berpikir, kejadian apa lagi ini? Apakah masih belum cukup dengan peristiwa kemarin? Apakah masih belum tuntas dengan segala peristiwa yang menyakitkan yang terjadi beberapa waktu lalu? Untung saja dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan ini datang tepat waktu. Dan mengatakan sesuatu hal yang sangat indah. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit.
ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Nah, saya cari-cari yang dirujuk oleh malaikat ini tertulis di dalam Lukas 9 ayat 22 yang isinya mirip dengan ayat 7 yang menjadi bacaan Injil kita hari ini. Di Lukas 9 ayat 22 Tuhan mengatakan demikian. Ia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan sudah mengatakan itu jauh-jauh hari ketika ia masih berkarya mendidik mereka, mengajar mereka dengan segala sesuatu. Dan oleh karena itulah para perempuan itu akhirnya mengingat perkataan Yesus itu dan melihat ini, peristiwa hilangnya jenazah ini bukan sebagai malapetaka susulan, tetapi sebagai penggenapan bahwa Tuhan sudah benar-benar bangkit. Seperti yang ia katakan di Galilea. Nah, ini yang mau kita gumulkan bersama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengingat hal-hal yang dikatakan Tuhan. Khotbah pada hari ini memang secara khusus saya memilih tidak mau menggunakan leksionari, tapi ini adalah sebuah hal yang beberapa waktu kemarin saya gumulkan tentang bagaimana kita di dalam Paskah ini mau menggumulkan, mengingat kembali cinta Tuhan dalam hidup kita. Tentu, kalau kita mau mengingat cinta Tuhan, pertanyaan yang pertama yang harus kita mampu jawab dengan tepat adalah, apakah Allah mengingat kita? Itu dulu toh. Kalau kita mau menggumulkan, mengingat kembali cinta kasih Allah, sebelum melangkah ke situ, kita harus yakin betul apakah Allah mengingat kita. Lah iya toh? Bener toh? Kalau kita mau mengingat Kristus, Kristus ingat kita enggak? Kira-kira ingat enggak? Misal, hai koerik gitu ya, itu ingat enggak kira-kira? Yakin enggak Bapak Ibu diingat Tuhan? Kalau nggak yakin nggak nyampe sini jam 5 ya, gitu ya. Tidur di rumah gitu ya. Benar yakin bahwa Allah mengingat kita? Yakin? Melalui apa? Melalui apa? Penyertaan, berkat, pemeliharaan. Di dalam sejarah yang terjadi di dalam kehidupan manusia, kita melihat ada banyak bukti bahwa Allah itu mengingat manusia. Dalam banyak hal yang tertuliskan di dalam Alkitab ini, ada banyak bukti bahwa Allah itu mengingat manusia. Contohnya, siapa? Abraham, Yakub, Ishak, Israel, bangsa secara keseluruhan. Ketika mereka menjadi budak di Mesir, Allah mengingat mereka dan membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Atau melalui karya-karya para nabi-nabi yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Semua itu dilakukan karena Allah mengingat kita. Allah mengingat betul kita sebagai orang-orang yang diciptakan dan dikasihinya. Dan sebagai puncaknya adalah ketika Allah mengasihi kita, buktinya adalah ya Kristus sendiri. Kristus adalah bukti betapa Allah mengasihi dan senantiasa mengingat kita, orang-orang yang berdosa yang sebenarnya tidak layak ini. Ada banyak perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan untuk menunjukkan betapa ia mengingat betul manusia sebagai umat ciptaan yang dikasihinya. Mulai dari perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang gitu ya.
bahkan perumpamaan anak yang hilang. Semuanya itu ditunjukkan bahwa Allah mengingat dan mengasihi kita. Nah, persoalannya, apa yang kita ingat dari Allah? Apa yang kita ingat dari Allah? Ketika Allah sudah mengerjakan banyak hal, Ia senantiasa mengingat kita. Apa yang kita ingat dari Allah? Hukumannya? Atau kesulitan-kesulitan hidup kita? Ketidakadilan yang kita rasakan? Atau kita hanya mengingat Tuhan ketika Tuhan memberi berkat kepada kita, lalu ketika tidak ada berkat kita agak sedikit lupa-lupa ingat begitu? Apa yang kita ingat dari Tuhan? Kebaikan seperti apa? Kasih yang seperti apa? Keselamatan yang seperti apa? Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara kita harus akui, kita tidak selalu mengingat Tuhan. Kita seringkali di dalam momen-momen tertentu di dalam hidup kita, kita sejenak melupakan Tuhan, memunggungi Tuhan, dan ya sudah melupakannya begitu saja. Itu harus kita akui bersama. Bahwa di dalam banyak kesempatan hidup kita seringkali tidak mampu melakukan itu. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya? Agar kita bisa benar-benar mengingat Tuhan. Menurut saya, tidak hanya hal-hal yang baik yang harus kita ingat. Karena kalau hal-hal baik saja yang kita ingat seringkali menjadi sesuatu yang lebay dan berlebihan. Dan seringkali mendatangkan kesombongan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita juga mampu mengingat peristiwa-peristiwa yang mungkin pahit, sulit untuk dijalani, untuk ditelan, itu akan menjadi sebuah penyeimbang bagi kita. Bahwa Tuhan memberi berkat, ya, tetapi juga sekaligus mendidik kita agar kita lebih bertanggung jawab lagi terhadap berkat yang kita miliki. Dan itu bergerak bersama terus-menerus agar hidup kita benar-benar dibaharui hari demi hari. Profesor Binsar Pakpahan, saudaranya Kak Catherine mungkin ya. Profesor Binsar Pakpahan, Ketua STT Jakarta, menulis sebuah buku yang menurut saya sangat menarik tentang Allah yang mengingat. Nah, di dalam buku itu ada banyak hal yang beliau tuliskan, tetapi ada satu hal yang menarik yang menurut saya bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Nah, Profesor Binsar Pakpahan mengatakan bahwa mengingat adalah cara yang terbaik untuk berpulih dan bertumbuh. Mengingat apapun itu. Mengingat adalah cara yang terbaik, justru cara yang terbaik untuk kita dapat bertumbuh di dalam hidup kita. Ia di dalam bukunya memang menyoroti konflik yang terjadi di dalam HKBP. Tetapi di dalam konteks yang lebih luas dia mengatakan bahwa mengingat itu adalah cara kita justru mengenali diri kita siapa. Mengingat apa yang terjadi di dalam hidup kita itu menolong kita untuk mengenal betul siapa kita dan siapa Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Tetapi bukan dalam rangka untuk hidup di masa lalu. Bukan itu maksudnya. Bukan dalam rangka kita masih enak zamanku toh, bukan begitu gitu. Tetapi benar-benar kita sekedar mengingat untuk melangkah maju. Bukan kita mengingat untuk mau hidup di masa lalu dan tidak terima dengan hidup masa kini. Dan merasa hidup ini sekarang ini lebih buruk daripada hidup masa lalu. Bukan itu maksudnya. Tetapi mengingat yang dimaksud oleh Prof. Binsar ini adalah ketika kita punya memori-memori yang mungkin punya kekuatan, memori-memori yang sangat mempengaruhi hidup kita. Jangan ingkari itu. Itu maksudnya. Tetapi terimalah itu. Baik memori yang indah maupun memori yang buruk. Sehingga ketika kita mengingat itu, kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Baik di dalam peristiwa-peristiwa yang buruk maupun peristiwa-peristiwa yang baik. Kita dapat menemukan
bagaimana Tuhan bekerja di dalam peristiwa itu. Nah, apakah mengingat ini hanya sekedar pribadi? Nah, Prof. Binsar mengatakan enggak. Ada juga cara mengingat yang secara komunal, dan itu juga memberi dampak yang luar biasa, yaitu yang akan kita lakukan pada saat ini, perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah cara kita secara komunal mengingat kebaikan Allah. Apa yang dikatakan Tuhan ketika dalam perjamuan terakhir? Kita tentu masih ingat, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus lihatlah tidak sebagai satu hal yang pribadi saja. Kita bisa menikmati perjamuan kudus, merasakan berkat Tuhan, ya itu betul. Tetapi juga perjamuan kudus adalah cara kita secara komunal, persekutuan kita ini, mengingat bersama kebaikan dan cinta kasih Allah bagi persekutuan kita, bagi hidup gereja kita, bagi kehidupan iman kita bersama-sama. Dan perjamuan kudus itu harusnya menjadi jalan kita mengingat hal itu. Nah, persoalannya, pernah enggak kita melakukan itu? Rasanya enggak. Seringkali perjamuan kudus itu kita hayati secara pribadi. Tidak kita lihat bahwa ada makna persekutuan komunal, dan itu menjadi cara kita untuk mengingat kebaikan Allah bagi gereja kita, bagi persekutuan kita. Nah, Mas Kris dari tadi ngingat terus ngopo sih sebenarnya gitu ya. Paling Bapak Ibu sudah ngitung nih saya ngomong ingat berapa kali. Nah, saya dulu tuh ada begitu dosen punya satu kata yang sering kali diucapkan, dan saya sama teman saya ngitungin biasanya. 1, 2, 3, dan itu biasanya sampai 50-60 kali. Kenapa sih perlu mengingat? Penting enggak untuk mengingat? Tentu kita yakin penting. Tetapi dengan mengingat itu Bapak Ibu Saudara, hidup kita bisa dibaharui. Jadi kita tidak hanya melalui masa Paskah ini, hanya yang diingat-ingat adalah capek bangun pagi, habis itu ngantuk, masih khotbah sudah doa syafaat, bukan itu gitu ya. Tetapi benar-benar belum ada yang doa syafaat, toh? Oh belum. Ntar lagi kayaknya ya. Tapi marilah kita mengingat ini, segala sesuatu yang menjadi rentetan ibadah kita, dalam segala sesuatu yang kita coba hayati selama masa Prapaskah kemarin, sebagai wujud bentuk kita mau bertumbuh. Mengingat adalah pijakan yang baik untuk kita menjadi pribadi yang terus diubahkan. Nah, kalau kita bersedia untuk melakukan itu, kini tinggal kita mau bergerak bersama untuk diubahkan Tuhan. Semoga kita bisa bertumbuh melalui Paskah tahun ini. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Eklesia dengan judul lagu Yesus Bangkit.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, Engkau sudah bangkit. Bahkan Engkau sudah berkorban untuk kami Tuhan. Begitu besar cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami jemaat GKI Sarwa Indah. Engkau memberkati kami sehingga kami tetap dapat bersekutu meskipun kami belum mempunyai gedung gereja. Tuhan, kami mau bersyukur atas Pak Pendeta Christian Dewantara dan juga Kak Marina atas pelayanannya di GKI Sarwa Indah. Kami juga mau bersyukur Tuhan buat sekolah Nusa Indah Tuhan yang menjadi tempat persekutuan kami, serta sekretariat Tuhan yang menjadi tempat yang Kau sediakan bagi kami bertumbuh bersama. Begitu banyak Tuhan kasih-Mu untuk jemaat GKI Sarwa Indah. Biarlah Tuhan atas belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu juga Bapa, Engkau yang menolong panitia pembangunan, sehingga Tuhan rencana kami membangun gedung gereja di Dusun 3, biarlah Tuhan semua bisa terwujud, semua bisa terjadi atas pertolongan-Mu, atas kasih-Mu, dan atas izin-Mu. Sungguh Tuhan, kami jemaat GKI Sarwa Indah benar-benar memohon, benar-benar membutuhkan pertolongan dari Engkau. Engkau yang mengurapi setiap pemerintahan yang berkenan mengeluarkan izin gereja Tuhan. Engkau juga yang mengurapi setiap panitia Tuhan yang akan bekerja Tuhan dalam hal pembangunan gereja GKI Sarwa Indah di Dusun 3. Kami mau imani dan kami mau yakin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan doa kami yang tak sempurna ini Engkau tetap mendengarkannya dan mau mengabulkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Lanjutkan syafaat kami Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami bersyukur untuk Bapak Christian Toping, Saudari Victoria Rara Tadungalo, dan Penatua Kristabel Panggabian. Kami berdoa untuk tiga saudara kami ini di dalam pertambahan usia yang boleh mereka rasakan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, menyertai dalam segala hal yang mereka lakukan demi hari. Dan biarlah di dalam segala pergumulan yang masih mereka hadapi dan mereka perjuangkan, Tuhan senantiasa beserta. Bimbinglah mereka agar mereka dapat terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan memakai itu semua untuk terus melangkah dan berani menyambut setiap hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam masa pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Rudi Pasaribu yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Di dalam kelemahan tubuhnya Tuhan berkati dalam segala hal yang diupayakan bersama dengan tim dokter dan juga perawatan yang dilakukan oleh keluarga. Biarlah Tuhan juga memberkati dalam segala hal yang upaya yang sudah dilakukan. Biarlah itu menjadi cara Tuhan untuk memulihkan Bapak Rudi Pasaribu. Kami juga berdoa untuk Ibu Kadek Wirianti yang juga dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Tuhan kiranya memberkati.
Untuk rencana operasi yang akan dilakukan esok hari, Tuhan kiranya menyertai agar dalam segala persiapan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap dokter yang akan bertugas, setiap tenaga medis yang juga akan menopang kerja dokter, pun juga bagi keluarga yang menjaga dan merawat. Biarlah itu semua boleh Tuhan berkati agar segala proses pengobatan ini dapat berjalan dengan baik dan Ibu Kadek Wirianti dapat pulih dengan baik seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang lain yang juga masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Bapak RC Siagian, Ibu Rusina Limbong Sagala, Bapak Ahud Mantua Hutapea, Oma Sarah Jaya Sumadi, Bapak Raffles Simamora, Bapak Daniel Hilia, Ibu Elizabeth Now, Ibu Irna Kurniarini Siadari, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Ibu Fahmi Tadung Alo, dan juga Ibu Jenita Sembiring. Tuhan kiranya memberkati saudara kami yang masih dalam kelemahan tubuh dan pemulihan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah rasa sakit yang diderita bukan menjadi penghalang mereka untuk mengingat kebaikan Tuhan. Tetapi mereka boleh terus berharap dan berpengharapan kepada kasih-Mu, sehingga di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka terus merasakan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami sebagai persekutuan DGKI Sarwa Indah, biarlah di dalam segala hal yang kami lakukan, kami senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari ketika kami mengerjakan segala tanggung jawab kami. Baik ketika kami bersekutu, melayani, menggumulkan firman-Mu. Biar di dalam segala hal yang kami lakukan, kami dimampukan untuk terus mengenang kebaikan-Mu dan terus berpengharapan di dalam kasih-Mu. Biar di dalam semua hal yang kami lakukan, kami mendasarkan hidup kami pada iman kepada Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Paskah tahun ini boleh menjadi titik balik bagi kami untuk boleh terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengenal Tuhan, mau hidup di dalam kasih-Mu dan semakin menjauhkan diri dari hal-hal yang salah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati dalam segala sesuatu yang sudah dikerjakan, yang direncanakan, dan juga yang berjalan. Biarlah itu semua boleh menjadi berkat yang baik bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini. Dan biarlah di dalam mengerjakan itu semua, para pemimpin kami dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan tanggung jawab dan kesungguhan serta sukacita dalam mengerjakannya. Biarlah kami juga hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah melalui momen Paskah ini, setiap umat Tuhan yang ada di bangsa ini boleh juga mengambil peran untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada masyarakat di Indonesia. Inilah seluruh doa syafaat kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur ini terambil dari Roma pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyikan KJ 397, bait 1-3, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Haleluya.
Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dengan hati penuh syukur, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang kami terima dari-Mu. Kuduskanlah dan pakailah persembahan ini seturut kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silakan duduk. Mari kita mengambil saat hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan pemecahan
roti. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
adakah dari Bapak Saudara yang mengikuti perjamuan kudus tapi belum menerima roti? Mari bersama kita siapkan roti kita. Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita makan. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bisa meminum anggur, disediakan teh yang ada di bagian tengah.
mempersiapkan anggur kita. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita minum. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari laut. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota permukiman tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka letih lesu. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia melepaskan mereka dari kesusahan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota permukiman. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Momen Paskah harus menjadi momen mengingat, menegaskan ulang keyakinan dan menyiapkan diri untuk menjadi saksi kebangkitannya. Kami siap menjadi saksi kebangkitannya. Terpujilah Tuhan semesta alam. Ini dan selamanya. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.
tidak